Berdasarkan riset yang aku cari, thrifting ini mulai marak setelah kita sekreatif mungkin gitu kan. Apa lu tahu aja ya? Termasuk In the morning when I wake and the sun is coming through. Oke, halo bosku, selamat datang di podcast kita episode pertama. Oke. Jadi di Dragon Ball kita tuh lagi bikin project namanya podcast ngobrol. Ngobrol itu adalah ngobrolin bal-balan. Oke. Kalian semua ini pasti penasaran, oke? Bal-balan itu apa, bentuknya seperti apa, datangnya dari mana, dan wujudnya seperti apa. Jadi podcast ini dibuat untuk kita mengupas tuntas seputar bal-balan, ya kan? Oke. Sebelum aku bongkar semua seputar bal-balan, aku deskripsi apa itu bal-balan. Aku bakal kenalin diri aku dulu, oke? Jadi di sini aku adalah salah satu admin dari Dragon Ball Bandung. Nama aku adalah CS Hasna. Kali ini dan hari ini aku nggak akan sendirian aja dong. Aku bakal kedatangan salah satu bintang tamu spektakuler. Pokoknya ini spektakuler banget. Pokoknya kalian tuh pasti nggak asing dengar nama dia ya, buat para konsumen-konsumen tetap yang ada di Dragon Ball Bandung. Oke. Kali ini aku kedatangan salah satu admin juga dari Dragon Ball. Oke. Kenalin diri sendiri aja deh. Mager banget. Oke, halo bosku. Aku bersama CS Ugi nih. Nah, kali ini aku mau ngobrolin sharing deh, lebih tepatnya sharing ya, Hasna ya. Sharing. Putaran bal segel nih. Gitu sih. Oke. Jadi aku dan Ugi ini tuh kita berdua tuh admin yang ada di Dragon Ball Bandung. Oke, buat kalian semua yang udah jadi konsumen tetap pasti nggak asing nih dengan nama Ugi dan Hasna atau CS Ugi dan Hasna. Oke, kita kembali lagi ke podcast tadi ya yang judulnya tuh ngobrolin bal-balan. Oke, Gi. Cakep banget ngobrol. Cakep kan? Ngobrolin bal-balan. Jadi Gi, di segmen kali ini di episode pertama kita tuh bakal mengupas tuntas mengenai bal-balan. Boleh. Kan orang-orang pasti banyak masih awam nih, bal itu apa sih? Bal-bal bentuknya kayak apa, seperti gimana? Masih banyak yang keliru, masih banyak yang masih banyak yang bingung. Tapi sebelum kita loncat ke bal-balan, Ugi asing nggak sih dengan kata thrifting atau udah sering dengar thrifting itu gimana? Kalau menurut aku ya Naya, jadi kalau misalkan untuk saat ini sih, kalau misalkan berdasarkan riset yang aku cari, thrifting ini mulai marak setelah kita awal-awal COVID. Oh, COVID ya. Sebenarnya udah lama sih, thrifting udah lama, cuman marak-maraknya lagi naik-naik itu saat awal COVID. Nah, setahu aku tuh bener nggak sih, jadi pas awal-awal COVID tuh banyak banget kan yang nggak ada kegiatan atau nggak ada aktivitas di rumahnya. Jadi ya banyak orang yang mencoba untuk memulai bisnis dengan modal yang cukup rendah tapi dengan keuntungan yang besar. Nah, salah satunya bisnis thrifting ini nih lagi hype banget nggak sih? Bisnis thrifting itu. Ini nge-hype banget sih, emang bener banget, aku setuju. Semenjak corona atau apa sih PSBB ya. Lockdown gitu-gitu tuh orang-orang tuh kan banyak yang jobless, istilahnya banyak yang kena PHK. Betul. Jadi pada mikir ini bisnis apa ya yang pada bisa muter otak nggak sih kayak apa ya kira-kira kegiatannya nih biar tetap bisa bertahan hidup. Yang bisa lewat online, jualan bisa terus ongoingnya apa nih? Nah, salah satunya ini thrifting kayak yang tadi udah Ugi jelasin. Jadi thrifting tuh udah dari lama ya kan sebenarnya, dari zaman kita kecil tuh sebenarnya udah ada. Cuman dulu istilahnya apa sih? Thrifting itu apa? Kalau apa ya? Emang thrifting sih namanya. Cuman kalau dulu tuh kan kita kalau sekarang di Bandung nih khususnya banyak banget yang jual di Pasar Cimol Gede Bage ya. Pasar Cimol Gede Bage itu kan menjual barang-barang impor, pakaian impor. Nah, kalau sekarang namanya thrifting. Oh, jadi sekarang ada nama kerennya guys, thrifting. Walaupun dari dulu tuh udah ada. Namanya pakaian impor namanya itu dulu. Oh, begitu. Iya. Oke, jadi gitu ya guys ya. Nah, membahas mengenai bal-balan dan thrifting. Oke. Ugi juga di sini apa ya? Maksudnya Ugi juga jualan kan? Jualan. Jelas ya. Aku mau tahu dulu dong kayak apa sih hal pertama yang bikin Ugi memutuskan untuk kayak aku jualan juga deh, nge-thrift juga deh gitu. Apa sih yang melatar belakangi itu semua? Menurut aku pribadi sih, kalau perihal thrifting itu lebih ke passion. Karena kan aku dulu pas SMA sering banget photoshoot tuh, photoshoot ibaratnya aku suka banget di depan kamera. Terus aku kan sering banget foto-foto. Nah, kalau foto-foto kan kita harus nge-mix and match outfit kita nih. Outfit kita. Nah, aku mikir-mikir kayak apa ya gitu, kalau ibaratnya kalau misalkan kita mau keren nggak harus selalu menahu tentang brand. Karena kan pandangan orang mungkin dia pakai brand ini berarti keren. Nah, kalau misalkan thrifting itu yang membedakan. Dia tuh ibaratnya jarang ada pasarannya lah, maksudnya nggak terlalu pasaran sih, nggak terlalu pasaran pemakaiannya. Jadi
Maka dari itu aku coba beralih. Maksudnya beralih itu kayak aku lebih mendalami dunia thrifting tuh kayak gimana. Terus sebelumnya kayak apa. Jadi menurut aku sih kalau thrifting itu ya untuk saat ini oke sih, worth it banget. Makanya itu hal yang bikin aku menarik terjun ke dunia thrifting. Gitu ya guys. Jadi itu adalah alasan kenapa Ugi masuk ke dunia thrifting dan kenapa maksudnya kayak memutuskan untuk mulai bisnis thrifting mendalami nih gitu. Aja sih untuk mendalami dan memulai. Awal mulanya tuh dari mix and match baju dulu kan. Dari karena orangnya kan aku suka banget di foto tuh. Jadi kan kalau di foto lihat kayak apa nih yang eye catching buat enak dilihat. Gitu. Dan dari yang bisa aku tangkap itu kalau kita mau eye catching itu nggak harus selalu branded ya kan? Harus selalu branded. Jadi kayak dari thrift yang harganya murah juga itu bisa bener-bener bagus ya kan? Betul. Jadi poin yang bisa aku tangkap dari tadi tuh kalau mau keren, mau eye catching itu nggak harus selalu branded. Jadi di dalam barang-barang thrift itu banyak banget produk-produk yang oke, yang fashionable, yang mahal. Walaupun di thrifting juga ada brandednya, cuman ibaratnya nggak pasaran gitu, nggak pasaran. Dan harganya pun nggak melonjak tinggi banget betul. kayak yang jadi intinya moga itu nggak perlu mahal. Catat ya guys, catat itu poin penting. Nah kita masih ngobrolin tentang thrift ya Gi ya. Selain thrift itu kan ada istilah lain namanya pre-love. Kayak banyak orang yang bingung thrift sama pre-love tuh bedanya apa sih gitu kan. Sama-sama bekas, sama-sama apa ya, maksudnya bekas bukan barang yang baru gitu. Nah kalau aku mau tahu dari pendapat Ugi, perbedaan thrift sama pre-love itu apa sih? Kalau menurut aku sih perbedaan pre-love sama thrifting ya. Kita ambil dari pre-love tuh. Pre-love itu ibaratnya kita pakaian yang sudah kita pakai, kita beli baru, kita pakai sehari-hari. Terus kita entah itu bosan atau kalau misalkan udah nggak cukup nih, udah nggak muat di badan kita, itu namanya pre-love. Jadi pre-love itu barang hasil, bukan barang hasil, barang yang telah dipakai sama pemiliknya. Kalau menurut aku ya, kalau thrifting itu tuh bukan bekas pakaian orang kalau thrifting. Karena kan kalau thrifting itu kita impor dari luar negeri ya. Ibaratnya kita ambil dari Jepang sama Korea deh yang lagi banyaknya. Nah thrifting itu adalah pakaian sisa-sisa toko. Maksudnya kan kalau di luar negeri itu kita lebih kayak reject toko gitu nggak sih? Maksudnya kan kayak di luar negeri itu kita ada di luar negeri itu ada 4 musim kan, ada 4 musim tuh. Nah biasanya tuh tiap musim tuh pakaian yang mereka pasarkan tuh beda-beda. Nah itu tuh bisa aja yang dari barang-barang sisaan toko, terus bisa dari barang reject. Barang reject tuh bukan berarti yang nggak layak pakai, cuman kan kalau di luar negeri tuh quality controlnya sangat ketat tuh. Quality control sangat ketat. Jadi ada barang yang kena noda ataupun kena atau sobek tagnya kenapa gitu. Iya, atau enggak misalkan kayak kancingnya lepas satu walaupun badannya kondisinya bagus sih barang tuh, cuman ada satu minus yang kecil, itu nggak masuk quality control di store mereka. Jadi bisa yang end season, yang barang nggak masuk quality control atau reject, ataupun barang-barang yang hasil dari ya itu yang nggak lolos tahap quality control sih kalau thrifting tuh. Jadi thrifting tuh bukan hasil badan dari orang, bukan dari badan orang, cuman dari pabrik yang nggak masuk ke store gitu. Berarti ini misalkan ini kemeja corduroy aku. Ini barang yang aku suka banget ya, aku sayang banget. One day mau aku jual nih misalkan karena aku bosen, berarti masuknya ke pre-love ya? Pre-love itu namanya. Jadi intinya guys, barang-barang bulk thrift itu tuh nggak semuanya itu bekas dipakai orang, tapi dari end season, bekas dipakai manekin yang ada di toko-toko atau misalkan yang nggak lolos QC kayak gitu-gitu guys. Kalau yang aku pakai dan aku mau jual, ini bisa masuk ke dalam kategori pre-love. Jadi perbedaannya yang aku pakai ini thrifting guys. Nah itu thrifting. Keren banget kan? Keren kan anjing? Keren kan? Ayo belilah. Berbicara mengenai thrifting yang menarik banget ya. Aku lihat-lihat di IG di mana-mana, di beberapa platform lain banyak banget yang jualan. Tapi di balik itu semua pasti ada permasalahannya sendiri dong. Kayak hambatan-hambatannya itu hal-hal apa aja, A B C D F G nya banyak banget. Nah, menurut pengalaman Ugi, hambatan apa aja sih yang dihadapi selama bisnis thrifting ini? Hambatan ya? Iya, masalahnya apa aja gitu? Kalau misalkan hambatan menurut aku ya, sebenarnya kayak persoalan atau permasalahan apa aja nih yang sering aku alamin. Ya aku learning by experience aja sih, kayak belajar berdasarkan pengalaman gitu. Saat aku menjual bal-bal thrifting itu, persoalannya yang pertama mungkin bagi orang-orang awam nih, orang-orang awam tuh ingin memulai bisnis dengan modal murah tapi dengan untung besar. Nah, perlu kita ketahui juga ya bareng-bareng,
kalau bal thrifting itu nggak semua barangnya bagus. Maksudnya kita pun sebagai penjual nggak pernah tahu isi barang fullnya kayak gimana. Paling kita bisa intip doang di atasnya. Karena kan itu masih segel ya, masih ada kawatnya, masih kepres padat banget dan bisa kita bongkar. Nah mungkin persoalan itu banyak banget orang yang berekspektasi tinggi. Misalkan kayak, Kak, saya pengen beli bal full brand dong. Kan itu udah pasti nggak ada kan. Mau di bal manapun yang full brand itu nggak ada. Nah mungkin orang-orang yang baru awam, yang baru mau terjun ke dunia thrifting, mereka berekspektasi tinggi, namun ketika datang, kok balnya kayak gini Kak, kok balnya kayak gini. Jadi perlu kita ketahui juga kembali, kalau misalnya untuk memulai bisnis itu harus disiapkan dengan mental yang kuat. Yang pertama yaitu mental yang kuat. Yang kedua itu harus kita berkreatif, karena bal thrifting itu betul bagus isinya, cuman nggak semua full bagus. Mungkin contoh deh, kita ambil bal hoodie. Contoh satu bal hoodie itu isinya kurang lebih 150 piece atau 160 piece. Nah mungkin barang rejectnya itu dari bal. Nah perlu kalian ketahui juga sebelumnya, kalau misalkan untuk bal-balan itu pasti ada reject, nggak ada reject. Nah teman bisa di kita perkirakan rejectnya itu sekitar 1-8% dari jumlah isi balnya tersebut kayak gitu loh. Jadi terus persoalannya kayak contoh misalkan, Kak, saya mau beli bal yang isinya di mix atau dicampur. Oh, mix kayak misalkan mix baju dan celana ya, gitu ya. Misalkan satu bal. Itu udah pasti nggak ada, karena satu bal itu satu item. Jadi kalau misalkan untuk mau yang mix itu pastinya nggak ada sih, kecuali pakaian anak. Kalau bal pakaian anak itu ada campurannya, kayak bajunya, atasannya, bawahannya itu pasti ada. Kayak dress tiba-tiba ya, di mix gaun sama kaos, nah, itu nggak ada, celana gitu kayak gitu. Itu nggak ada kayak gitu sih. Nah jadi ya mungkin kalau misalkan persoalan-persoalan yang ada tuh umumnya kayak gitu sih. Sebenarnya banyak sih persoalan-persoalan tuh, kayak misalkan contoh kita ini kan langsung ngambil dari luar negeri nih, dari Korea sama Jepang. Ya mungkin ini juga yang mengurusnya kan bukan robot ya, manusia, pasti ada salah-salahnya. Ada aja mungkin kalanya kita pernah dapat bal yang salah kode. Karena kan di bal itu kita ada kode-kodenya tuh untuk mengetahui isi barangnya. Contoh misalkan kayak kita ambil manki nih, bal Jepang, kodenya kan W2M tuh. Mungkin isinya tuh hoodie tuh isinya, tapi kan ada yang salah nulis, misalkan kayak contohnya W9, itu kan beda lagi sih. Rajut kan isinya. Nah kayak gitu sih persoalannya. Sama kalau permasalahan yang pernah aku dengar tuh biasanya ini sih kayak dari konsumen. Misalkan konsumen tuh bilang kayak, Kak, bisa dibuka dulu nggak isinya? Kayak gitu nggak bisa ya kan? Nggak bisa. Jadi udah kita intip atasnya. Nah kalau dari atas bisa, tapi kalau segel kawatnya kita bongkar, kita potong itu nggak bisa banget ya kan, Gi? Kecuali udah pembayaran, udah payment boleh kayak gitu. Boleh dibongkar, terserah, bebas gitu. Karena kan itu semua kan kita dapat dari impor dari Jepang dan Korea. Jadi si bal karungnya ini tuh udah disegel sama kawat gitu ya, tebal kan. Jadi nggak bisa kita gunting kayak gitu, nggak bisa. Kecuali diintip dari luar itu baru bisa. Bisa kayak gitu. Oke. Seputar permasalahan udah kita bahas. Nah, next kita masih ngebahas tentang bal-bal dan thrift ini ya. Setelah permasalahan nih, Gi. Menurut Ugi, di kalangan mana sih dunia thrift ini tuh aktif? Kalau menurut aku pasti sih di kalangan kaum milenial. Maksudnya gimana tuh? Kalau milenial tuh apa ya? Mungkin bahasa umumnya lebih ke anak muda deh. Karena kan yang aku bilang tadi, thrifting itu kita selain modalnya murah dan untungnya besar, tapi kan untuk ngelola hal itu tuh kita harus di sekreatif mungkin. Diimbangin sama kreativitas cara kita penjualannya. Nah, jadi kalau misalkan makanya aku bilang kenapa kenapa ramenya di kaum milenial, karena kan mungkin kaum milenial itu banyak yang di usia-usia produktif. Maksudnya usia produktif itu kan si otak kreativitasnya masih jalan tuh. Jadi entah itu masalah penjualannya, masalah pengemasannya gitu. Apalagi kan misalkan jualnya di sosmed nih. Di sosmed itu pasti harus semenarik sekreatif mungkin gitu kan. Termasuk marketingnya ya kan, packaging, semua segala macam itu biasanya anak-anak muda itu lebih kreatif. Beda juga mungkin sama orang yang udah lebih tua misalkan. Kecuali nih, kalau dia buka toko, nggak apa-apa orang tua, karena dia udah tahu nih di mana. Misalkan contohnya buka di pasar Cimol Gede Bage, kita kan orang-orang tahu di situ mau belanja. Itu
ya nggak apa-apa buat orang tua gitu kan. Oke, Tapi berarti kalau di sosial media ya itu harus orang muda. berarti semua kalangan tuh bisa sebenarnya jualan ya, tergantung situasi kondisinya Gatot ya, gimana. lihat Gatot ya. Oke. Apalagi Oke. Beach. Ini pertanyaan yang sering banget muncul dari konsumen, entah itu konsumen aku, konsumen UGI atau konsumen CS. Iya betul. Yang Yes. lainnya. Oke. Kayak pertanyaan itu sering banget ditanyain hampir tiap hari. Kak, perbedaan bal Jepang dan Korea tuh apa sih? Yang bedain tuh apa sih? Coba tolong dijelasin Gi, biar semuanya pada ngerti gitu bedanya Jepang dan Korea itu apa. Oke, ini kalau menurut aku ya, Naya, Oke. berdasarkan pengalaman lagi berdasarkan pengalaman karena Bal itu nggak ada textbook guys, nggak ada textbook itu nggak ada kamusnya tentang Bal nggak ada. Jadi semua itu aku jawab berdasarkan pengalaman. Nah, kalau Bal Korea dan Bal Jepang itu mungkin perbedaan umumnya sama-sama apa ya? Sama-sama punya keunggulan masing-masing dari itemnya. Jadi nggak semua barang tuh ada plus minus, maksudnya kayak nggak selalu Korea tuh unggul, Jepang tuh tidak. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau contoh nih, mau ambil hoodie deh, Oke. hoodie ataupun crew neck itu kan kadang lagi rame banget tuh sekarang kan. Nah mungkin perbedaan contoh kita ambil bal hoodie Korea dan Jepang. Kalau bal hoodie Korea itu menurut aku lebih mengikuti tren atau fashion karena kan negara Korea itu lebih ibaratnya identik sama fashionable kan, lebih keren lah gitu. Nah kalau yang Jepang itu lebih banyak brand, namun gak apa isinya tuh basic, maksudnya kayak warna-warna pastel, warna-warna monokrom, cuman itu banyak brandnya lebih Maksudnya banyak. nggak se-fashionable yang Korea. Ya, si bentuknya ataupun dari gambar ataupun dari warna. Kayak Ini yang gitu. Ugi dari bal mana ini? Ini aku dari bal Korea guys. Nah ini bal Korea. Lihat lucu-lucu gini Bal kan Korea nih, tuh jadi dari Korea. lucu aja kayak sabun. Tapi yang branded nggak warnanya- sih Gi itu Gi? Ini branded dari Pencott. Oke. Dari Pencott ya. Nah gitu. Terus kalau misalkan contoh kita ambil lagi celana jeans deh. Nah kalau celana jeans itu lebih unggul di Jepang karena yang pertama size-nya besar-besar. Karena kalau jeans Korea itu kecil. Oh, Karena kan kalau Korea tuh banyak yang ramping tuh, jadi kecil. Nah kalau misalkan jeans lebih bagus di Jepang karena dari warna, dari brand itu lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi perbedaannya seputar yang Korea lebih fashionable, warna-warnanya mungkin lebih Eye-catching aja sih, lebih enak dilihat. Yang Jepang itu lebih menang di brand. Di brand. Tapi walaupun gitu, Korea juga brandnya ada kan? Brandnya ada, nggak Maksudnya. mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Jadi keduanya punya plus minusnya masing-masing Ya, guys, yang Jepang atau Korea. tergantung Jadi pasar. tergantung pasar, tergantung selera konsumen maunya yang mana gitu kan. gitu. Oke. Nah, kayaknya udah cukup nih obrolan kita seputar bal-balan segala macem plus minus dan lain-lain. Jadi sarannya ini apa nih buat Saran apa nih? saran buat para pebisnis yang mau terjun di dunia bal-balan? Oke. Kasih saran dulu dong. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalkan untuk memulai bisnis thrifting itu sebenarnya gampang sih. Gampang-gampang susah. Bisa dibilang gampang-gampang susah. Nah, menurut aku kalau mau buka bisnis thrifting, sarannya yang pertama itu kita harus tahu nih pasar kita kemana. Oke. Pasar kita kemana. Yang kedua, kita harus tahu kita penjualan mau di mana nih. Mau di sosial media kah? Atau kita buka toko? Offline store. Iya, offline store. Nah, yang ketiga, pastikan ketika kamu terjun di dunia thrifting atau mulai bisnis, itu kita harus disiapkan dengan mental yang kuat. Karena kan ibaratnya untuk memulai bisnis itu kompetitor pasti banyak dong. Terus yang mulai juga nggak cuma kita doang, pasti banyak saingannya. Nah kita tuh udah bisa memikirkan pembeda apa sih yang berbeda dari kita, sehingga orang-orang tuh bisa beli di kita kayak gitu. Jadi itu yang saran dari saya. Oke, itu saran dari Ugi ya. Kalian bisa menangkap dan menyimpulkan sendiri. Oke, plus minus kesimpulan. Kalau Hasan ada sarannya nggak? Buat dari saran Hasan? dari aku, aku ngikutin saran kamu aja deh. Jangan Karena saran bukan bercanda karena sarannya itu kurang lebih sama. Lebih itu pertama persiapkan mental. Lihat dulu pasarnya itu siapa dan bagaimana. Kita mau jualan online atau offline, dan yang pasti itu siapin modal juga gitu. Nah itu modal sih. Masa nggak ada modal? Ya, mau udah. gimana gitu. Nothing tulus. Benar. Oke, jadi begitu aja sih Gi obrolan Ya, kita hari ini di oke, episode kali siap. ini. Mungkin ntar di episode selanjutnya aku bakal undang Ugi lagi atau CS yang lain apa gimana. Oke guys, pokoknya sekian aja dari podcast kali ini di ngobrol apa. Ngobrol. Coba yang benar ngobrolnya gimana? Oke guys, terima kasih udah nonton episode kali ini, episode anjir. Oke guys,
makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton podcast episode pertama dari kita, yaitu podcast Ngobrolin Bal-balan. Oke, makasih banyak. See you on the next episode.